Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Buat teman-teman yang udah nggak asing lagi dengan Google AdSense, pasti kalian udah tahu kan kalau si platform yang satu ini tuh sering banget dimanfaatin baik itu sama blogger, YouTuber, atau bahkan oleh pemilik website untuk menghasilkan pendapatan yang bisa dibilang sangat besar dari internet melalui iklan yang ditampilkan di blog ataupun YouTube kita menggunakan si platform Google AdSense ini. Nah, tapi di sisi lain udah menjadi rahasia umum juga ketika kita ingin mendapatkan penghasilan dari AdSense, tentunya kita juga memerlukan beberapa syarat yang bisa dibilang nggak terlalu mudah untuk kita capai, khususnya buat teman-teman yang masih pemula banget. Nah, kayak misalkan nih ya, contohnya, ketika kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube menggunakan AdSense, kita tuh sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu, seperti harus memiliki minimal 1000 subscriber terlebih dahulu, dan juga harus memiliki minimal 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir, sebelum akhirnya kita bisa memiliki dan menggunakan Google AdSense untuk mendapatkan penghasilan dari platform ini, yang dimana bagi sebagian orang mungkin hal ini agak sedikit sulit ya untuk dicapai. Dan sama seperti halnya YouTube, buat kalian yang mungkin pengen dapetin penghasilan dari AdSense melalui jalur blog dengan cara menjadi blogger dan memonetisasi blog kalian menggunakan AdSense, tentunya kalian juga harus memiliki beberapa syarat yang wajib kalian penuhi terlebih dahulu agar si blog yang kalian buat ini bisa dimonetisasi dan menghasilkan passive income buat kalian nantinya. Nah, contoh syarat monetisasi untuk blog sendiri, salah satunya kita wajib memiliki ribuan visitor terlebih dahulu setiap bulannya, dan wajib memiliki template yang udah tertata rapih agar blog kita bisa disetujui dan bisa dipasangi iklan menggunakan Google AdSense. Nah, buat kalian para pemula yang pengen memonetisasi blog atau bahkan fanpage kalian agar bisa mendapatkan passive income dari internet melalui iklan tapi terkendala dengan syarat yang ribet dari Google AdSense, di sini kalian nggak usah khawatir ya teman-teman, karena di video kali ini gue udah siapin satu alternatif platform yang hampir mirip dengan Google AdSense yang bisa kalian pergunakan untuk memonetisasi blog bahkan hingga Facebook page kalian agar bisa menghasilkan cuan dari iklan yang nantinya akan ditempelkan di blog ataupun Facebook page kalian tanpa perlu syarat yang ribet-ribet seperti ketika kita menggunakan Google AdSense. Nah, nama platform yang gue maksud dan yang akan gue bahas kali ini adalah Adstera ya teman-teman. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu Adstera, jadi Adstera ini adalah jaringan periklanan premium yang udah berdiri cukup lama, yaitu sejak tahun 2013 dan merupakan salah satu pesaing dari Google AdSense, yang dimana fungsi dari Adstera ini tuh 11-12 ya, atau hampir sama banget dengan Google AdSense, yang dimana melalui Adstera ini kita bisa mendapatkan pendapatan dari iklan yang nantinya si iklan tersebut akan ditempelkan atau ditampilkan di website, di blog, hingga Facebook page kita tanpa perlu syarat yang rumit seperti ketika kita menggunakan Google AdSense. Nah, langsung aja ya buat kalian yang mau tahu gimana cara mulainya dan gimana cara kerjanya. Pertama-tama di sini kalian bisa langsung buka aja dulu browser kalian, bisa pakai handphone, komputer ataupun laptop, bebas ya. Jadi nggak terbatas hanya sama komputer ataupun laptop aja. Pakai perangkat apapun ini bisa selama di perangkat kalian itu ada browsernya. Oke, di sini kalau misalkan kalian udah buka browser kalian tinggal ketik aja alamat website dari Adstera.com kayak gini ya teman-teman. Atau kalau misalkan kalian males ngetiknya, kalian bisa langsung aja klik link website dari si Adstera yang udah gue cantumin di bawah ini ya, yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Nah, oke, kemudian abis itu kalau udah di sini kalian langsung klik enter aja. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan Adstera kayak gini, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal langsung klik sign up aja untuk mendaftar atau membuat akun baru di Adstera ini. Oke, di sini kalian tinggal klik sign up. Kemudian habis itu di sini nanti akan ada muncul 3 pilihan kayak gini. As an advertiser, as a publisher, as an affiliate. Nah, karena tujuan kita di sini adalah untuk memonetisasi fanpage kita, baik itu Facebook page ataupun blog yang kita punya. Nah, jadi di sini kita pilih yang ini ya, teman-teman. As a publisher. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik get started aja. Nah, kemudian habis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, langkah pertama di sini kalian tinggal masukin aja nama kalian beserta alamat email yang mau kalian pergunakan untuk mendaftar di Adstera ini. Contohnya kayak gini ya, di kolom name ini gue masukin Junet Sinaga nama gue. Kemudian abis itu di kolom email ini kalian bisa masukin alamat email kalian. Gue pakai alamat email gue yang ini. Kemudian abis itu kalau udah, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik continue aja. Nah, kemudian abis itu udah beres ya. Nah, setelah kalian klik continue, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Dan kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal isi username kalian di kolom login ini, yang nantinya si username ini bisa kalian pergunakan sebagai akun kalian untuk login ke dalam akun Adstera kalian. Nah, contoh username-nya gue pakai ini ya, Junet Sinaga kayak gini, disambung. Nah, untuk login ini kalian bebas ya, kalian bisa nulis
tulis atau ngisi username-nya sesuka hati kalian sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dan perlu kalian perhatikan untuk username di kolom login ini kalian jangan sampai lupa, karena kalau misalkan kalian lupa itu nanti kalian akan kesulitan untuk login kembali ke dalam akun Adstera kalian. Karena untuk login ke akun Adstera ini itu memerlukan username login yang ini ya teman-teman. Nah, dan kemudian abis itu setelah kalian mengisi username login kalian, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal buat password kalian, yang dimana nanti password ini bisa kalian gunakan untuk login ke dalam akun Adstera kalian. Kemudian abis itu kalau udah, ini ada kolom messenger. Nah, di kolom messenger ini kalian tinggal klik, lalu kalian bisa pilih nanti messengernya kalian mau menggunakan apa. Di sini pilihannya ada ICQ, kemudian ada Skype, ada Jabber, ada Telegram, Facebook, WhatsApp, kemudian ada WeChat. Nah, kalau misalkan kalian untuk messengernya mau pakai Telegram, kalian bisa pilih Telegram. Kalau misalkan kalian cuma punyanya WhatsApp, kalian bisa pakai WhatsApp. Gue contohin misalkan di sini gue pakai WhatsApp ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di kolom messenger account ini kita tinggal masukin aja nomor handphone dari WhatsApp kita. Tuh kalau misalkan di sini kita pilihnya WhatsApp. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya kita masuk ke kolom selanjutnya yang ada di sini, ke kolom Preferred Pay System. Nah, kolom Preferred Pay System ini kalian tinggal klik aja, maka nanti akan ada muncul pilihan kayak gini, yang dimana ini adalah kolom pembayaran yang bisa kalian pilih nantinya untuk mencairkan pembayaran kalian dari Adstera ini. Nah, untuk metode pembayaran atau untuk metode withdrawnya sendiri dari Adstera ini ada banyak pilihan ya teman-teman. Kalian bisa pilih menggunakan PayPal, bisa pakai Webmoney, bisa pakai Paxum, bisa pakai Bitcoin, Tether jaringan Ethereum, atau Tether jaringan Tron, atau bisa juga pakai bank transfer. Tapi kalau untuk bank transfer ini itu tuh hanya berlaku untuk negara di luar Indonesia ya teman-teman, kayak di Eropa ataupun di Amerika Serikat. Nah, dan perlu kalian perhatikan untuk setiap metode pencairan yang ada di sini itu tuh memiliki batas minimal pencairan yang berbeda setiap metodenya. Kalau misalkan di sini kalian pilih metode pencairan menggunakan PayPal, itu tuh untuk batas minimal withdrawnya sebesar $100 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti pendapatan kalian belum mencapai $100, itu kalian belum bisa melakukan pencairan. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian memilih pencairannya menggunakan Webmoney ataupun Paxum, itu tuh batas minimal pencairannya jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan PayPal, yang dimana kalau misalkan kalian pilih pencairan menggunakan Webmoney, itu tuh kalian bisa mencairkan pendapatan kalian mulai dari $5 aja gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen batas minimal withdrawnya lebih ringan, kalian bisa pilih metode pencairan menggunakan Webmoney ataupun Paxum. Nah, kalau untuk PayPal, Bitcoin, dan juga Tether ini memiliki batas minimal withdraw yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan Webmoney dan Paxum. Nah, berhubung di sini gue untuk walletnya itu gue aktifnya itu cuma pakai PayPal dan juga Bitcoin, jadi di sini gue pilih PayPal. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah pilih metode pembayaran kalian, misalkan di sini kalian udah pilih PayPal, kemudian langkah selanjutnya di kolom account email ini kalian tinggal isiin aja alamat email dari akun PayPal kalian. Di sini gue masukin alamat email dari PayPal gue aja. Nah, kemudian abis itu langkah terakhir atau langkah selanjutnya, di sini kan ada kolom list of your website. Nah, di kolom ini kalian tinggal masukin deh si website ataupun Facebook page yang mau kalian monetisasi nantinya, supaya si Facebook page ataupun blog kalian itu bisa menghasilkan passive income buat kalian. Nah, gue contohin ya, di kolom ini gue akan coba masukin link dari blog pribadi milik gue. Kayak misalkan ini ya, di sini gue akan coba untuk memonetisasi blog gue yang udah lama, yang udah nggak keurus. Nah, yang ini nih, itu website yang udah lama banget, yang udah sempet gua bikin mungkin 10 apa 8 tahun yang lalu gitu ya, dan belum sempet termonetisasi sama AdSense ya, karena jarang gua urus. Nah, dan di sini gua akan contohin ke kalian cara memonetisasi blog ini, yang kebetulan masih kosongan ya, belum termonetisasi sama sekali sama AdSense, dan saat ini gua akan coba konekin ke Adstera supaya dia bisa dimonetisasi sama si Adstera. Nah, ini gua tinggal copy aja si linknya yang ada di sini. Copy, kemudian abis itu kita balik ke Adstera kita, kemudian abis itu di sini kita tinggal pastein deh si link dari website atau blog yang kita punya. Oh ya, dan mungkin buat teman-teman yang nggak punya blog tapi punyanya cuma fanpage Facebook doang, kalian juga bisa ya teman-teman memonetisasi fanpage Facebook kalian menggunakan Adstera ini dengan cara mengcopy si link dari Facebook page kalian, dan kemudian abis itu kalian tinggal pastein aja di sini. Apabila di sini kalian tujuannya adalah untuk memonetisasi fanpage dari Facebook kalian. Jadi di Adstera ini nggak terbatas hanya sama blog aja ya teman-teman. Buat website, Facebook page juga bisa dimonetisasi menggunakan Adstera ini. Oh ya, dan sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, mungkin di sini ada juga beberapa teman-teman yang mungkin nggak ngerti gimana sih sebenarnya cara bikin blog supaya si blognya ini bisa kita monetisasi, baik itu menggunakan AdSense ataupun Adstera. Itu kalian bisa langsung komen aja ya di bawah supaya gue bisa tahu minat dari kalian terhadap konten kali ini, apakah benar-benar cukup antusias atau enggak. Kalau ternyata respons kalian cukup positif dan cukup berminat, mungkin
nanti gue akan bikin next tutorial selanjutnya gimana caranya bikin blog buat kalian para pemula, dan kemudian cara memonetisasi si blog kalian agar bisa menghasilkan uang buat kalian tentunya. Nah oke, kemudian abis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah selesai mengisi ini semua, baik itu username login, kemudian password, nomor handphone, metode pembayaran, dan juga blog ataupun fanpage Facebook kalian yang mau kalian monetisasi, di sini kalian tinggal klik complete registration aja. Nah, dan setelah kalian selesai mengklik tombol klik registration, nanti akan muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini si Adstera ini akan secara otomatis mengirimkan link verifikasi ke alamat email kalian yang udah kalian daftarin ke adstera.com ini. Nah, dan langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masuk aja ke alamat email kalian, lalu kalian tinggal cek inbox kalian, maka nanti kalian akan menemukan email dari Adstera yang kayak gini. You are almost all set. Just click the button below to confirm it's really you. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik aja confirm email yang ada di sini. Setelah kita klik confirm email yang ada di sini, kita tinggal login kembali menggunakan username login yang tadi udah kita buat beserta password yang udah kita bikin. Nah, dan setelah itu nanti kita akan langsung dibawa ke halaman utama dari tampilan dashboard akun kita yang ada di Adstera yang kayak gini. Ini kalau misalkan kita udah login ya teman-teman. Nah, dan kalau misalkan kita udah berhasil masuk ke akun Adstera kita, langkah selanjutnya di sini kita tinggal scroll aja ke bawah. Nanti kalian akan menemukan ada tombol add new website. Ini kalian tinggal klik aja add new website. Kemudian abis itu langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin aja alamat website ataupun alamat blog atau juga alamat dari fanpage Facebook kalian. Kalian bisa pilih satu mana yang kalian punya dan yang ingin kalian monetisasi menggunakan si Adstera ini. Misalkan di sini kan tadi gue pengen monetisasi si blog gue yang ini, blog lama yang udah nggak keurus. Jadi ini gue tinggal copy aja si link dari blog gue. Ini gue copy, kemudian gue balik lagi ke Adsteranya. Kemudian ini gue pastein di sini di kolom website si blog gue. Nah, dan kemudian abis itu langkah selanjutnya di sini kita langsung beralih ke kolom selanjutnya yang ada di bawah ini, website kategori. Ini kalian klik, maka nanti akan ada pilihan kayak gini, yang dimana di sini di kolom website kategori ini kalian bisa pilih dan tentukan tema dari website, blog ataupun Facebook page yang udah kalian daftarin di sini. Kalau misalkan tema dari Facebook page kalian itu ngebahas tentang film ataupun blog kalian itu ngebahas tentang film, kalian bisa pilih film. Tapi kalau cuma ngebahas tentang kehidupan sosial, motivasi, kalian bisa pilih sosial. Kalau misalkan website ataupun Facebook page kalian ataupun juga blog kalian itu ngebahas tentang MP3 gratisan, kalian bisa pilih MP3. Nah, berhubung di sini si blog yang gua daftarin itu adalah tentang motivasi hidup, jadi di sini gua akan pilih kategorinya adalah sosial. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya kita tinggal scroll aja ke bawah. Nanti di sini akan ada muncul pilihan-pilihan jenis iklan yang nantinya akan ditampilkan di halaman Facebook page kita ataupun di halaman blog kita yang udah kita daftarin ke Adstera ini tadi. Nah, untuk jenis iklannya ini kalian mau jenis iklan yang kayak apa nih yang mau dipasang nantinya di halaman blog ataupun Facebook page kalian. Nah, untuk iklannya kalian mau jenis pop under kah? Atau mau jenis banner biasa kah yang ukurannya tuh nanti bisa kalian sesuaikan di sini. Ada ukuran 468x60, ada ukuran 300x250, kalian nanti bisa pilih. Nah, misalkan di sini gua akan coba pilih iklan yang agak lebar ya. Nah, gua pilih yang ini deh, 300x250 pixel ukurannya. Nah, dan kemudian habis itu di kolom sebelah kanan ini ada campaign yang nanti bisa kalian remove iklannya. Kayak misalkan berhubung di sini gua naruh blog gua itu dengan tema sosial, jadi otomatis di sini iklan yang berbau 18+ itu udah langsung ditahan sama mereka supaya nggak muncul nantinya di website gua. Nah, di sini kalian juga bisa pilih jenis-jenis iklan apa aja yang pengen kalian blokir supaya si iklan tersebut nggak tampil nantinya di halaman kalian, baik itu di blog ataupun di Facebook page. Nah, di sini gua akan coba blok satu lagi ya, yaitu iklan yang berhubungan dengan judi atau gambling ads. Jadi di sini gua nggak akan menerima iklan jenis judi sama iklan erotis atau iklan yang berbau 18++. Ini gua blokir kedua ini supaya si iklannya nggak muncul dan nggak mengganggu kredibilitas dari halaman gua nantinya. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan ini kalian udah pilih jenis iklannya dan kemudian kalian juga udah sortir iklan mana aja yang mau kalian munculkan nantinya, di sini kalian tinggal klik add aja. Nah, setelah kalian klik add itu nanti biasanya si blog ataupun Facebook page kalian yang udah kalian daftarin tadi di sini itu akan ditinjau terlebih dahulu dan nantinya itu statusnya akan kelihatan di sini. Statusnya biasanya buat kalian yang baru pertama kali daftarin itu bakalan muncul tulisan pending di sini di kolom status yang ini kan ada status. Nah, di bawahnya biasanya masih pending. Nah, untuk lama proses peninjauannya sendiri ini tuh cepet banget ya teman-teman, nggak kayak Google AdSense. Kalau misalkan kita ngajuin monetisasi ke Google AdSense itu tuh biasanya makan
makan waktu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi kalau di Adstera ini itu tuh hanya hitungan menit ya teman-teman. Paling lama juga 30 menit itu statusnya udah kelihatan apakah ditolak atau di approve. Nah, untuk blog gua ini sendiri ketika gua ngajuin di Adstera ini proses approvalnya nggak makan waktu lebih dari 2 menit ya teman-teman. Jadi ketika gua ngajuin dari status pending ke status approve itu hanya makan waktu 1 menit lebih dikit lah. Nah, dan kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini status kita udah approve dari si Adsteranya, nah di sini kita tinggal klik di kolom all codes yang ada di sini. Ini kan ada tombol all code. Nah, ini kita tinggal klik all kodenya. Kemudian habis itu kita scroll ke bawah. Nah, kemudian habis itu setelah kita scroll ke bawah, di sini kan ada tombol get code nih. Nah, tombol get code ini kita klik. Kemudian habis itu setelah kita klik, kita scroll lagi ke bawah. Maka nanti di bawah ini akan ada script iklan yang kayak gini. Nah, script iklannya kayak gini ya. Kemudian habis itu script iklan ini kita tinggal copy aja. Nah, kemudian habis itu setelah kita copy, di sini kita tinggal login kembali ke halaman blog kita. Di sini gua login ke blog ya, nggak pakai Facebook karena kebetulan di sini gua contohinnya pakai blog supaya biar lebih nyambung tutorialnya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian setelah kita berhasil login ke dalam akun Blogspot kita, langkah selanjutnya nanti di sini di halaman blog kita ini kan nanti akan ada tombol atau kolom-kolom kayak gini nih. Di kolom ini kalian tinggal pilih tombol layout yang ada di sini, yang ada di bawah tombol page. Ini tombol layout, ini kalian klik layoutnya. Kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini kalian bisa bebas pilih kalian itu mau naruh iklannya di mana. Mau naruh iklannya di header kah? Kalau header ini itu nanti iklannya akan ditaruh di posisi atas, di tampilan atas dari blog kalian, maka nanti iklannya akan muncul di sini. Kalau misalkan kalian pilih header, atau misalkan di sini kalian mau taruh di sidebar. Kalau sidebar ini dia akan naruh nanti di pinggir sini nih, di daerah sininya. Nah, di daerah pinggir sini. Maka nanti dia akan muncul di sini. Kalau misalkan kalian pilih sidebar. Nah, di sini kebetulan gue akan coba taruh si iklannya ini, iklan dari Adstera ini di kolom sidebar gue yang ada di sini nih. Nah, untuk cara naruh iklannya, ini kita tinggal klik aja add a gadget di kolom sidebar kita yang ini. Kemudian abis itu nanti akan ada pilihan kayak gini. Ada pilihan AdSense, ada pilihan feature, ada pilihan blog search, ada pilihan HTML JavaScript. Nah, karena di sini kita akan memonetisasi blog ini menggunakan Adstera, kita pilihnya yang HTML JavaScript ini ya teman-teman. Jangan pilih yang AdSense. Kalau yang AdSense ini apabila kita ingin memonetisasinya menggunakan AdSense. Nah, di sini berhubung kita menggunakannya Adstera, jadi kita di sini pilih yang HTML atau JavaScript. Ini kita pilih. Nah, dan kemudian abis itu kalau udah nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, dan kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini kita langsung aja ke kolom konten yang ada di sini. Ini kan ada tulisan konten ya. Nah, di tulisan konten ini kita tinggal pastein aja script yang udah disediakan sama Adstera tadi. Nah, ini kan si scriptnya nih yang tadi udah kita copy. Nah, ini kita tinggal copy lagi aja. Dan kemudian abis itu kita tinggal pastein si scriptnya ke sini, ke kolom konten yang ada di sini. Nah, udah ya, udah beres. Nah, dan untuk kolom title ini nggak wajib diisi, yang mau diisi mau nggak juga nggak apa-apa. Nah, dan kalau udah, di sini kalian tinggal klik save aja ya teman-teman. Nanti si iklannya akan langsung muncul di sini, udah langsung disimpan di sini. Di kolom sidebar kalian ada di paling atas nih. Dan kemudian habis itu kalau misalkan di sini udah tersave dan udah tersimpan si scriptnya di blog kalian, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal cek lagi, balik lagi ke blog kalian yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal refresh apakah si iklannya udah benar-benar ditampilkan atau belum. Nah, ini gua refresh dan ini belum muncul ya. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, ini udah ada muncul satu iklan di blog punya gua, dan si blog gua udah langsung berhasil termonetisasi ya teman-teman, hanya dengan menggunakan Adstera tanpa perlu pakai Google AdSense. Nah, dan kemudian di sini pertanyaan selanjutnya. Di sini kan kita udah punya iklan nih atau udah punya sponsor nih di blog yang kita bikin. Kemudian di sini kita bisa dapetin hasilnya atau dapetin pendapatannya, itu caranya gimana, Bang? Nah, jadi di sini sederhananya apabila nantinya ada orang yang berkunjung ke blog ataupun Facebook page kita dan kemudian si orang tersebut ngeklik iklan ini, maka secara otomatis kita akan langsung dapat komisi dari hasil klik yang dilakukan sama orang tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita dapetin pendapatannya cuma dengan dari klik orang tersebut aja gitu. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ketika orang tersebut ngeklik, kita udah langsung dapat otomatis pendapatan. Nah, dan kemudian untuk pendapatannya sendiri itu kita bisa ngelihatnya di mana, Bang? Nah, untuk pendapatannya sendiri itu kita bisa lihat dan kita bisa lacak melalui akun Adstera kita yang ada di sini. Nah, caranya di sini kita tinggal klik aja kolom statistik yang ada di Adstera ini. Nah, maka nanti di sini akan dimunculkan statistik dari website yang udah kita pasangi iklan menggunakan si Adstera ini. Nah, ini masih loading ya.
Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini tanggal 29, tanggal 30 ada 4 kunjungan ke dalam halaman gua yang udah terpasang iklan dari Adstera, dan tanggal 30 juga ada 4 kunjungan juga. Tapi sayangnya 4 kunjungan tersebut nggak melakukan klik di iklan, jadi gua nggak dapat pendapatan sama sekali. Dan di sini untuk CPM-nya sendiri berbeda-beda ya teman-teman. Di sini CPM-nya ada yang 0,045, ada yang 0,060. Nah, dan mungkin buat kalian yang bertanya-tanya CPM ini apa sih bang? Nah, jadi CPM ini adalah cost per miles ya teman-teman, atau biaya per 1000 kliknya yang akan kita dapatkan ketika ada orang lain yang mengklik si iklan tersebut yang ada di website kita ataupun di blog kita tadi. Nah, dan mungkin kalian juga pasti ada yang bertanya juga, loh kok di sini untuk CPM-nya kecil ya bang, cuma 0,060 doang. Nah, untuk CPM ini sendiri ini tuh sangat tergantung dari wilayah atau letak geografis si penonton atau pengunjung yang berkunjung ke website kita. Kalau misalkan pengunjungnya dari Indonesia, ya jelas CPM-nya kecil. Tapi kalau misalkan target kita adalah orang luar negeri, kayak misalkan Amerika Serikat atau Inggris dan juga negara-negara lain yang ada di Eropa, itu CPM-nya bakalan jauh lebih besar, bisa sampai ratusan kali lipat jika dibandingkan CPM yang ada di Indonesia yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen dapetin penghasilan yang gede menggunakan Adstera ini, alangkah lebih baiknya kalian bikin blog atau tema blog kalian itu menggunakan bahasa Inggris supaya pengunjung ataupun visitor yang datang ke fanpage ataupun blog kalian itu memiliki nilai yang lebih besar sehingga pendapatan kalian jauh lebih besar nantinya, gitu teman-teman. Nah, di sini untuk pendapatan gue sendiri 0 ya, karena di sini dari 4 kali kunjungan yang terjadi di tanggal 30 bulan 6 ini, nggak ada yang melakukan klik sama sekali ke dalam iklan yang ada di sini. Jadi pendapatannya masih 0 ya, karena nggak ada yang melakukan klik sama sekali. Tapi nantinya apabila ada yang melakukan klik di sini, maka nanti otomatis di sini pendapatannya akan mulai bertambah dan mulai bergerak ya teman-teman. Nah, di sini untuk pertanyaan selanjutnya, bang, kalau misalkan di sini iklan kita yang udah kita cantumin di sini, kita klik sendiri nih secara sengaja untuk naikin pendapatan kita, itu bisa nggak bang? Atau misalkan kita kliknya menggunakan VPN supaya CPM-nya gede dan kemudian pendapatan kita naiknya lebih besar, itu bisa nggak bang? Nah, sebenarnya ini bisa-bisa aja ya, cuma perlu kalian perhatikan. Di sini gua nggak berani ngeklik sendiri meskipun gua buka website gua berkali-kali ya, karena resiko untuk kebanetnya itu juga besar ya teman-teman. Di sini kalau misalkan kalian ketahuan ngeklik sendiri atau sengaja ngeklik menggunakan VPN untuk naikin pendapatan kalian, itu resikonya sangat besar, yang dimana nanti akun Adstera kalian itu bisa dibanet, bahkan hingga si blog ataupun Facebook page kalian itu juga nanti bisa diblokir. Jadi di sini gue sangat nggak menyarankan kalau misalkan di sini kalian mau ngakalin dengan cara ngeklik sendiri, apalagi menggunakan VPN tuh teman-teman. Oh ya, seperti yang gue sempat bilang di awal tadi, mungkin di sini buat teman-teman yang nggak ngerti gimana caranya bikin blog, nanti mungkin gue akan bahas di part selanjutnya ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik dan pengen tahu lebih lanjut gimana sih caranya bikin blog untuk pemula. Oh ya, dan hampir lupa gue sampein ya, di sini untuk cara penarikannya sendiri atau untuk cara withdrawal dari Adstera ini sendiri, itu kalian bisa langsung masuk aja ke kolom payment yang ada di sini ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk pembayaran di Adstera ini sendiri itu dilakukan 2 kali dalam sebulan, yaitu tiap tanggal 1 sampai 2 dan juga antara tanggal 16 sampai tanggal 17. Nah, dan untuk proses pembayarannya ini sendiri seperti biasa ya, hampir sama dengan AdSense, itu tuh mereka memproses pembayaran setiap hari kerja aja. Dan apabila si tanggal pembayarannya ini jatuh di hari libur, kayak misalkan di weekend ataupun di tanggal merah, itu nanti pembayarannya akan diundur dan akan dilanjutkan ke hari selanjutnya apabila udah memasuki hari kerja. Dan seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, untuk pembayarannya ini akan otomatis ditransfer langsung ke akun kalian apabila si saldo kalian udah mencapai batas minimum pencairan. Yaitu kalau misalkan di sini kalian pakai PayPal, itu batas minimum pencairannya sebesar $100 ya teman-teman, dan akan dikenai biaya fee sebesar $0,65. Tapi kalau misalkan di sini kalian metode pencairannya itu pakai web money, itu untuk ambang batas minimum pencairannya cukup ringan ya, cuma $5 aja, dan untuk fee-nya itu kena 1% dari total penarikan yang udah kalian lakukan. Dan kemudian apabila di sini kalian menggunakan metode pencairan pakai Bitcoin, itu untuk batas minimum pencairannya sama dengan PayPal ya, yaitu sebesar $100, dan untuk Tether juga sama sebesar $100. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sekian ya tutorial gua kali ini. Apabila dari kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain seputar tutorial kali ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya, dan silahkan ajukan pertanyaan kalian. Dan seperti biasa, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!